pagi Bu. Oke Bu, kita bicara masalah stunting di masa-masa calon-calon pengantin baru. Apa nih yang sudah dilakukan oleh Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka Kurniawati dari Penyuluh KB Kecamatan Cipanas. Baik, berkaitan dengan stunting itu ada sasaran, 4 sasaran. Yang pertama adalah calon pengantin, yang kedua adalah ibu hamil, yang ketiga adalah ibu nifas pasca melahirkan, yang keempat adalah bayi balita di bawah usia 2 tahun. Berkaitan dengan pertama, sasaran yang pertama adalah calon pengantin. Calon pengantin kenapa berpengaruh terhadap stunting? Minimal yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah mengedukasi para calon pengantin, pembinaan, pendampingan calon pengantin di KUA Kecamatan Cipanas. Nah, ini berkaitan dengan calon pengantin itu sendiri. Kita sudah memberikan edukasi berkaitan dengan ilmu yang diberikan kepada calon pengantin, tentunya harus diberikan seluas-luasnya, karena itu menentukan bagaimana nanti dia merencanakan kehidupan berumah tangga. Adapun yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk menangani berkaitan dengan penurunan angka stunting, khususnya untuk calon pengantin, ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh para calon pengantin. Yang pertama adalah kematangan dari usia. Usia pengantin itu juga menentukan bagaimana para calon pengantin ini siap untuk siap dalam menghadapi pernikahan, terutama bagaimana mereka siap menikah dan siap hamil dan siap punya anak. Yang pertama ada dari usia. Usia dari calon pengantin itu ditentukan dari usia perempuan itu 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun. Itu yang memang harus terpenuhi oleh para calon pengantin dari kematangan usia. Kenapa harus usia itu sendiri menentukan? Karena ini akan menjadikan patokan bagaimana stunting itu dilalui oleh para calon pengantin dari usia, dari kematangan usianya, dari kematangan secara emosionalnya, kematangan secara psikologisnya. Ini juga menentukan bagaimana nanti mereka bisa melahirkan anak-anak calon pengantin, anak-anak sehat yang dilahirkan oleh para pengantin di Kecamatan Cipanas ini. Yang kedua yaitu bina hubungan, mereka juga harus membina hubungan dengan pasangannya, tentunya dari komunikasi yang sehat bagi para pasangan calon pengantin ini. Ini juga berpengaruh bagaimana nanti mereka akan melahirkan, menciptakan anak-anak yang sehat, terutamanya komunikasi para pengantin calon pengantin ini yang baik, yang sehat, di dalam menentukan pola asuh gitu ya, pola asuh untuk anak-anak yang nanti mereka lahirkan, terutama komunikasi bagaimana asupan gizi gitu ya, asupan gizi untuk para pengantin ini nanti ketika Allah memberikan rizki segera untuk hamil begitu ya. Nah, calon pengantin ini harus melihat harus menentukan asupan gizi yang mereka harus asupan gizinya yang harus mereka asumsi begitu ya. Nah, kenapa ini juga asupan gizi yang calon pengantin juga tentunya ini juga berpengaruh. Sebelum menikah juga mereka kan memang harus secara asupan gizi juga harus terpenuhi begitu ya, tidak hanya nanti istrinya hamil atau istrinya melahirkan, tetapi asupan gizi ini juga harus dilakukan oleh para calon pengantin. Nah, ini hubungan secara personal ini antara suami istri maupun dengan yang lainnya, minimal berbicara, komunikasi ini berkaitan dengan asupan gizi apa yang harus diasumsi oleh para calon pengantin ini. Kerawanannya tuh, kerawanan bisa terjadi bayi itu tidak sehat, itu harus dijaga apa tuh? Untuk berkaitan dengan anak-anaknya stunting ini terlihat 3 faktor ya kalau stunting ini. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola asuh, yang ketiga adalah sanitasi air. Ini dampak-dampak ini yang harus dicegah oleh kita, terutama yang calon pengantin juga salah satunya adalah
asupan gizi yang tadi disinggung itu juga harus. Pola asuh ketika nanti Allah kasih rezeki ya untuk mendidik anak, ini juga salah satunya dampaknya juga dari pola asuh. Lalu yang ketiga, ini juga sanitasi berkaitan dengan air bersih, ini juga menentukan bagaimana nanti si keluarga tersebut bisa mengkonsumsi air bersih. Nah, ini juga 3 faktor ini yang nanti bisa dilihat apakah memang ke anak-anak kita berdampak stunting atau tidaknya dari 3 faktor ini. Seperti itu. Yang selanjutnya, dari calon pengantin ini juga harus menentukan jumlah anak. Berkaitan dengan hal tersebut ada yang namanya 4T gitu ya. 4T itu apa sih gitu yang harus dilakukan atau dirumuskan oleh para calon pengantin ini. Yang pertama itu kehamilan. Nah, jangan terlalu muda juga gitu. Tadi kan usia sudah disinggung ya, jangan terlalu muda. Ini juga berpengaruh terhadap nanti anak-anak ketika dilahirkan, ketika usianya masih muda gitu ya. Usia masih muda berpengaruh terhadap rahimnya juga gitu ya, belum matang untuk siap dibuahi begitu ya. Dari reproduksinya, dari dari sisi fisiologisnya begitu ya, itu juga berpengaruh, salah satunya seperti itu. Kalau usianya terlalu muda begitu. Yang selanjutnya adalah terlalu dekat. Kenapa sih terlalu dekat? Dari jarak jumlah anak itu juga berpengaruh gitu. Jangan sampai kalau di kita itu kan ada melahirkan itu contoh 1 tahun sekali mereka melahirkan 1 tahun sekali. Bayangkan jika memang jaraknya itu kurang lebih dari 2 tahun, mereka melahirkan dalam jangka waktu 2 tahun mereka sudah hamil lagi sampai anaknya banyak, contohnya seperti itu. Nah, itu jarak-jarak anak itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Itu juga menentukan bagaimana nanti terhadap pola asuh mereka atau dari bayi. Misalkan anak yang pertama baru usia 1 tahun, nanti karena memang tidak mereka menggunakan alat kontrasepsi gitu ya, akhirnya mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi begitu ya, akhirnya mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi dan mereka melahirkannya itu terlalu dekat. Nah, kenapa sih diikhtiar gitu? Kalau di KB itu minimal kita niatnya adalah ikhtiar untuk sehat. Nah, ini juga jangan terlalu dekat antara jarak anak yang pertama, yang kedua minimal di bawah 2 tahun untuk mempunyai anak lagi. Yang selanjutnya itu terlalu banyak nih gitu ya, di dalam pola asuh. Minimal yang dicermati adalah pola asuh. Kalaupun memang anak terlalu banyak juga, itu bagaimana kita bisa memanage sebuah keluarga minimal dari anak-anak kita yang tidak terlalu banyak, bisa melihat dari sisi pola asuhnya begitu ya. Sedangkan kalau secara pengasuhan biasanya itu diserahkan kepada ibu gitu. Jarang seorang ayah juga ikut konsentrasi terhadap pengasuhan. Nah, ini menjadi masalah juga ketika pengasuhan itu dilibatkan semua ke para ibu gitu. Nah, memang mengajak kepada para ayah minimal untuk pengasuhan juga ikut membantu dalam pengasuhan ini supaya anak-anak kita pola asuhnya dibutuhkannya orang tuanya dengan begitu lengkap. Yang selanjutnya adalah terlalu tua gitu. Nah, ini juga berpengaruh terhadap stunting. Salah satunya faktor ini ada terlalu tua. Dari mana sih terlalu tua? Usia sang istri juga harus tidak terlalu tua gitu. Karena di usia 35 itu sudah resiko tinggi melahirkan. Nah, ini faktor-faktor ini yang nanti berpengaruh terhadap anak-anak stunting kita gitu. Pastikan 4T ini dihindari gitu ya. Yang pertama tadi tidak terlalu muda usianya, yang kedua
juga tidak terlalu dekat jarak kelahiran anak pertama dan kedua, yang ketiga tidak terlalu banyak, yang keempat juga tidak terlalu tua. Nah, ini empat T ini yang harus dihindari oleh para calon pengantin yang akan siap menikah begitu. Demikian telah sama-sama kita saksikan laporan dan juga berita terkini seputar Cipanas, Cianjur, dan juga sekitarnya. Saya Dalva sudah undur pamit. Sampai jumpa.